malah senang banget gitu, wah jauh lebih cepat daripada yang diajarkan guru saya ya, guru saya muter-muter ke mana-mana. Padahal kemungkinan besar guru kamu ngajarnya konsepnya yang bener gitu ya. Kenapa lebih banyak orang yang tertarik dengan cara-cara berhitung cepat, metode berhitung cepat, terus cara-cara, atau rumus-rumus cepat lah ya kalau kalau mereka belajar matematika ya. Ya, kalau dari pengamatan saya ya, sebagian besar orang-orang yang tertarik dengan metode-metode atau cara-cara berhitung cepat misalnya ya, itu justru sebenarnya mereka belum bisa berhitung ya, sebagian besar ya, belum bisa berhitung dengan benar ya, dengan lancar ya. Jadi biasanya tuh karena mereka ngerasa tertinggal ya, dan mereka harus belajar cepat nih. Ya, akhirnya yang mereka cari adalah ya gimana sih cara cepat berhitung gitu ya kan. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang, tertarik dengan metode-metode atau rumus-rumus cepat ya, mengerjakan soal ya. Ya, biasanya ya mereka karena mereka sebenarnya sudah ngerasa tertinggal ya, nggak ngertinya udah terlalu jauh gitu ya kan. Nah, selain itu juga mungkin mungkin karena metode-metode itu, cara-cara cepat, berhitung cepat ya, rumus-rumus cepat, terlihat hasilnya lebih wah ya. Jadi, wah apa, langsung kelihatan nih, terlihat hebat ya kalau orang bisa ngitung cepet ya. Di sini bukan berarti saya bilang bahwa ngitung cepet nggak ada gunanya ya, ngitung cepet tuh ada gunanya ya, ada gunanya. Nanti saya coba analogikan ya. Tapi, bukan sebagai tujuan utama dalam belajar matematika ya. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan ya, karena berhitung sendiri adalah dasar, matematika dasar ya, yang memang wajib wajib punya ya, wajib bisa ya, terutama berhitung dengan benar dulu ya. Jadi belajar itu harus punya arah arah dan tujuan yang benar ya. Ya jadi, analoginya begini, orang lari bisa lari cepat ya, tapi dia nggak tahu nih arahnya dia lari itu mau kemana ya. Bayangkan orang perlombaan lari ya, yang paling penting dia ketahui adalah di mana dia startnya, di mana dia finishnya ya. Jangan sampai dia dia lari malah cepet banget, tapi malah justru, semakin menjauhi garis finish ya. Ya gimana, lombanya ya pasti dia kalah ya, mau secepat apapun kalau dia apa, berlawanan arah dengan garis finish ya itu, malah semakin semakin menjauhi dari tujuannya ya. Nah begitu juga dengan orang yang belajar, sudah misalkan sudah terlambat nih ya sebenarnya ya, sudah SMP gitu ya atau bahkan SMA ya, yang dia cari adalah metode-metode berhitung cepat gitu ya kan. Wah dia terlalu fokus dengan berhitung cepat, cara-cara berhitung cepat ya, bahkan sampai dia beli buku-bukunya ya, perkalian 11 caranya begini, perkalian ratusan caranya begini ya. Wah dia hafalin ya, begitu juga dengan rumus-rumusnya kalau ini dihafalin semua ya. Nah, yang membuat akhirnya dia malah semakin tertinggal ya dengan konsep-konsep materi-materi yang harusnya dia sudah kuasai ya. Ya itu, ya akhirnya dia malah menjauhkan dirinya dari tujuan yang sebenarnya belajar matematika ya. Nah, oke. Terus gimana dong kalau misalkan kita ngerasa sudah tertinggal, ngitung ngitung belum lancar gitu ya. Ya cukup hanya pada batas bisa berhitung ya, bisa berhitung dengan benar ya. Sekali lagi saya selalu tekankan gitu deh. Kalau buat teman-teman yang udah ngerasa tertinggal nih, ngitungnya kok lambat, nggak bener atau nggak teliti atau, maka nggak bisa, sering lupa gitu ya. Nah itu dibenerin dulu ya, konsep-konsep berhitungnya juga harus benar ya, yang paling penting itu sebenarnya konsep ya. Jadi apalagi, ya kalau sudah tertinggal harus tahu nih misalkan kenapa sih orang sering lupa tentang penjumlahan pecahan, perkalian pecahan ya, karena sebagian besar ya karena mereka cuma ngapalin aturan ya, aturan penjumlahan pecahan berarti penyebutnya harus disamakan lebih dulu gitu ya. Kenapa harus disamakan lebih dulu ya? Nah, mereka tuh lebih banyak selama ini belajar ya cuma aturannya saja gitu ya. Makanya gampang lupa gitu ya kan, makna pecahan, makna persen. Kenapa banyak sekali orang yang lupa misalkan mengubah pecahan ke desimal, pecahan ke persen ya. Karena mereka nggak paham gitu ya konsepnya ya. Kayak misalkan pecahan ke, persen ya, persen itu kan sebenarnya pecahan juga per 100 sebenarnya ya kan. Nah, itu konsep-konsep seperti itu yang perlu sebenarnya dipelajari gitu ya lebih dalam ya, bukan fokus pada hitungan-hitungan cepat gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali konten-konten ya saya lihat di medsos-medsos ya,
Astaga, itu berseliweran konten-konten yang kelihatannya seolah-olah ngitungnya gampang, cepet banget, dan yang bikin miris itu ya, banyak sekali komentar-komentar yang, "Wah, anak-anak ini kok malah malah senang banget," gitu. "Wah, jauh lebih cepat daripada yang diajarkan guru saya ya, guru saya muter-muter ke mana-mana." Padahal kemungkinan besar guru kamu ngajarnya konsepnya yang bener gitu ya. Yang di akun ini, yang di video ini adalah, hanya gimiknya saja ya, tidak berlaku secara umum gitu ya. Nah, terutama buat adik-adik nih ya, aduh ini banyak sekali yang, terjebak ya. Ya sekali lagi makanya kalau saya selalu sarankan kalau misalkan kamu mau belajar ya, carilah sumber yang lebih yang lebih kredibel lah ya. Baca buku, itulah pentingnya baca buku, karena buku biasanya kan lebih banyak, si penerbit ini menerbitkan buku biasanya, dia lihat dong kredibilitas dari si, penulis ya. Ya walaupun sekarang sekarang juga banyak juga sih penulis-penulis yang, dia heboh, viral, ya langsung diterbitkan bukunya ya banyak juga sih ya. Makanya harus lihat dulu latar belakang si penulis gitu ya.